Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah dan guru-guru SMA, SMK, dan SLB seprovinsi Gorontalo. Nah, kemarin kita sudah membahas penyakit PNS. Nah, kita tahu penyakit PNS ini yaitu blame, menyalahkan pihak lain, kemudian excuse, cerdas mencari alasan, dan denial, menolak perubahan. Nah, ini merupakan penyakit birokrasi. Nah, oleh karena itu, untuk menyembuhkan penyakit ini obatnya adalah budaya kerja. Nah, budaya kerja ini saya namakan dengan UC23AS TDK2JU. Jadi UC23AS ini merupakan budaya kerja yang diharapkan dengan melaksanakan budaya kerja ini maka akan lahir SDM yang unggul, cerdas, dan profesional. Nah, oleh karena itu budaya kerja ini harus diinternalisasi kepada kepala sekolah, guru-guru, dan juga siswa, sehingga akan dilahirkan SDM yang profesional. Nah, di dalam budaya kerja ini ada 11 nilai karakter UC23AS TDK2JU. Jadi U itu adalah unggul, kemudian cerdas, cepat, cermat, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, tanggung jawab, disiplin, kinerja, kerjasama, dan jujur. Nah, jadi ini 11 karakter yang harus diinternalisasi kepada semua PNS, ya, birokrasi, baik guru-guru, pada siswa, kepala sekolah, juga Dikdikpora. Nah, sehingga akan lahir SDM yang memiliki karakter yang kita inginkan bersama. Nah, hari ini kita akan membahas 6 karakter di dalam budaya kerja itu sendiri, yaitu UC23AS unggul. Jadi unggul ini adalah keutamaan, kepandaian yang lebih daripada orang lain. Jadi orang yang unggul itu dia, karena di unggul itu apa yang kita katakan itu juga merupakan doa, ya, di dalam agama. Jadi kita bisa lihat bangsa-bangsa yang unggul seperti Jerman, Jepang, itu karena mereka merasa unggul, dan dari unggul itu maka dia akan betul-betul jadi unggul juga sesuai dengan agama kita itu yang sudah disampaikan tadi, ya, bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan itu merupakan doa, ya. Dan unggul ini juga sudah diteliti, ya, secara tindakan kelas. Jadi kelas A oleh peneliti dikatakan dia cerdas, kemudian kelas B dikatakan tidak cerdas atau bodoh. Maka kemudian 6 bulan kemudian diajarkan. Nah, ternyata kelas A yang dikatakan cerdas itu nilainya juga 90/100. Tetapi yang kelas B yang dikatakan bodoh itu nilainya juga 30/40. Kemudian peneliti ini datang lagi, dia mengatakan di kelas A ternyata salah. Yang tadi dia sampaikan kelas A itu cerdas, ternyata kelas A itu yang bodoh, kurang cerdas. Sedangkan kelas B itu yang cerdas. Kemudian diajar lagi selama 6 bulan, begitu diuji. Nah, ternyata kelas A yang tadinya nilainya 90/100, kemudian dia dikatakan tidak cerdas, menjadi nilainya 30/40. Sedangkan kelas B yang tadi dikatakan bodoh,
kemudian dikatakan dia cerdas, sekarang nilainya jadi 90, 100. Jadi nilai karakter unggul ini sangat penting untuk dimiliki oleh kepala sekolah, guru-guru, dan juga para siswa, dan juga pegawai Dikbudpora, agar supaya di dalam bekerja menjadi menghasilkan kinerja yang luar biasa. Nah, kemudian UC, C itu adalah cepat. Nah, cepat ini adalah cekatan, tangkas mengerjakan sesuatu. Jadi kita lihat sekarang ini seperti HP saya ini sudah A30, yang sebelumnya dari A1. Jadi perkembangannya sangat cepat. Nah, oleh karena itu kemajuan teknologi informasi ini sangat cepat. Oleh karena itu guru-guru, kepala sekolah, dan juga Dikbudpora itu harus cepat untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Sebab kalau kita tidak cepat, kita lambat, maka akibatnya kita juga akan ketinggalan dari yang lain. Nah, ini budaya kerja yang kedua, ya, cepat. Kemudian budaya kerja yang ketiga adalah cermat. Nah, cermat itu melakukan sesuatu dengan lebih teliti dan hati-hati. Jadi kita cermat, teliti, ya. Seperti mesin pesawat itu sebelum berangkat itu harus diperiksa segala komponen yang berkaitan dengan mesin pesawat itu. Sebab kalau tidak teliti, maka akibatnya pesawat itu akan jatuh dan banyak korban yang akan menjadi korban dari pesawat itu sendiri. Nah, oleh karena itu guru-guru, siswa, kepala sekolah itu harus cermat, dan juga Dikbudpora dalam melaksanakan tugas-tugas tidak boleh salah-salah, ya. Jadi harus teliti, ya. Nah, itu budaya kerja yang ketiga. Kemudian budaya kerja yang keempat adalah kerja keras. Jadi kerja keras ini kegiatan dikerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah sebelum target kerja tercapai. Nah, jadi kerja keras ini, di dalam kita bekerja keras itu kita membutuhkan energi harus dikeluarkan agar supaya apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai. Nah, kita ketahui juga bahwa cara kerja otak itu juga semakin kita berpikir dan semakin kita bergerak, otak itu semakin cerdas. Nah, jadi kita harus bekerja keras, harus bergerak agar supaya apa yang kita inginkan itu bisa kita capai, ya. Jadi kerja keras ini juga sangat menentukan keberhasilan seseorang untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, kemudian budaya yang kelima adalah kerja cerdas. Nah, kerja cerdas itu memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kerja cerdas ini membutuhkan nalar kita, ya. Jadi kalau di soal-soal itu soal-soal level 2 aplikasi dan level 3 analisis, evaluasi, dan mencipta. Jadi nalarnya harus jalan. Ada masalah harus dicari solusinya. Nah, solusi ini akan melahirkan inovasi-inovasi baru, kreativitas yang baru. Jangan kita selalu hanya berputar-putar di masalah, ya. Kita harus selalu cari solusinya. Nah, agar supaya apa yang kita kerjakan itu akan berhasil. Nah, kerja cerdas ini harus kita lakukan. Kita harus ada inovasi baru. Sebab kalau kita tidak ada inovasi itu
kita raganya hidup, tetapi secara kompetisi dan kualitas itu sudah mati ya. Nah, jadi orang yang tidak melakukan inovasi atau bekerja cerdas itu seperti kaset brewery ya. Kaset brewery itu begitu diputar maka lagu yang sama yang akan muncul. Nah, ini orang-orang yang melakukan pekerjaan rutin yang setiap hari itu saja tanpa ada perubahan sama sekali, tanpa ada kreativitas, inovasi baru. Nah, dia misalnya pengalaman guru 20 tahun, tapi 20 tahun itu adalah pengalaman 1 tahun yang diulang sebanyak 20 kali. Padahal semestinya 20 tahun itu pengalaman yang berbeda dari tahun ke tahun. Dia harus terus melakukan inovasi-inovasi baru. Nah, jadi ini budaya kerja yang kelima ya, kerja cerdas. Kemudian budaya kerja yang keenam itu adalah kerja ikhlas. Nah, kerja ikhlas itu bekerja dengan bersungguh-sungguh, semangat dan tidak mengeluh sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Nah, jadi kerja ikhlas ini kita harus berpikir positif ya. Orang yang berpikir positif itu biasanya dia orang yang enjoy ya, orang yang senang, nyaman, di dalam bahagia di dalam hidupnya. Nah, dengan dia hidup berpikir positif itu maka akan lahir berbagai inovasi-inovasi baru ya. Dibandingkan kalau kita berpikir negatif berarti kita itu hanya berputar-putar dengan masalah. Orang yang berpikir negatif biasanya orang yang murung, orang yang tidak enjoy, yang selalu merasa susah. Kalau orang yang berpikir negatif seperti ini, maka kita tidak bisa mengharapkan dia akan melakukan hal-hal yang terbaik, inovasi-inovasi baru dalam melakukan pekerjaan. Nah, jadi ini 6 budaya yang kita sudah pelajari hari ini ya. C2 3As. Unggul, cepat, cermat, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Nah, diharapkan 6 budaya ini diinternalisasi kepada pegawai di Kupora, kemudian kepala sekolah, guru-guru, dan juga diinternalisasi ke siswa. Ini harus menjadi tindakan nyata, bukan hanya diucapkan, tetapi harus di breakdown ya, atau menjadi tindakan nyata sehari-hari dalam melaksanakan tugasnya. Nah, sehingga akan lahir SDM yang cerdas, unggul, dan profesional. Nah, jadi budaya kerja kita ini ada 11 karakter. Yang kita bahas hari ini hanya baru 6 ya. Dan kita akan membahasnya besok. Itu 5 karakter lagi yang budaya kerja kita juga yang dinamakan TDK 2Ju, tanggung jawab, disiplin, kinerja, kerjasama, dan jujur. Ini kita akan bahas besok. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah.